Saya, sahabat perjuangan saya, Bung Said Iqbal, Presiden KSPI bersama seluruh sekjen, bersama seluruh ketua umum federasi di bawah konfederasi KSPI dan KSPSI. Hari ini kami membuktikan buruh melakukan aksi dengan mematuhi prosedur kesehatan yang sangat ketat. Semua yang hadir di sini, kami pastikan memakai surat antigen. Swab antigen. Swab antigen ini kami lakukan sebelum berangkat menuju ke lokasi aksi. Ini menunjukkan buruh sebagai elemen gerakan terbesar di tanah air mematuhi prosedur kesehatan. Setiap tahun kami mengerahkan massa puluhan ribu masuk Jakarta. Saya dan Said Iqbal menyadari betul kita harus menyadari kepentingan masyarakat lebih besar dari semua itu. Karena itu kami memakai prosedur kesehatan sangat ketat di seluruh daerah, Bu Iqbal ya. Di seluruh daerah semuanya antigen dan mengurangi jumlah dengan sangat signifikan. Setelah dari sini, saya dan Bu Said Iqbal didampingi delegasi akan menuju Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh Sekjen MK untuk menyerahkan petisi kepada MK agar betul-betul memperhatikan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Setelah dari Mahkamah Konstitusi, kita akan bergerak ke Istana Negara dan kami sudah dapat konfirmasi tadi malam akan diterima oleh Kepala Staf Presiden Pak Muldoko dan Mensekam Pramono Anung. Itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Said Iqbal untuk menerangkan secara tuntutan kami. Silakan Bu Said Iqbal. Kawan-kawan, media cetak online dan media elektronik, terima kasih telah hadir bersama kaum buruh dan mahasiswa. Ada perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI yang bergabung bersama kami dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kawan-kawan buruh memperjuangkan pencabutan, pembatalan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Bagaimana kawan-kawan ketahui, kalangan buruh yang dimotori oleh KSPSI AGN dan KSPI telah memasukkan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, pada hari ini kami menyuarakan secara keras kepada Majelis Hakim Mahkamah daripada Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan sungguh-sungguh terhadap apa yang menjadi pokok-pokok perkara dalam uji materi di MK tersebut. Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenaga kerjaan. Antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut. Yang pertama, tentang upah minimum. Kami tidak setuju hilangnya UMSK. Tidak setuju UMK naiknya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Dan kami tidak setuju kalau UMK bisa ditetapkan atau tidak bisa ditetapkan. Jelas melanggar hak konstitusi pekerja buruh. Yang kedua, outsourcing atau precarious work. Mana di situ dikatakan kami tidak setuju kalau outsourcing tidak dibatasi jenis pekerjaannya maupun tidak dibatasi antara kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Akibatnya apa? Seluruh perusahaan di Indonesia boleh menggunakan outsourcing 100%. This is modern slavery. Ini adalah perbudakan zaman modern, istilah daripada hukum internasional ILO, International Labour Organization. Yang berikutnya juga, kami tidak setuju kalau karyawan kontrak atau di dalam Omnibus dikatakan PKWT. Tidak ada periode kontrak dan tidak ada pembatasan kontrak. Walaupun di PP-nya ada pembatasan kontrak, periode kontrak tetap tidak ada. Akibatnya, seorang pekerja buruh atau masyarakat yang baru masuk pasar kerja dan kemudian diterima bekerja, dia bisa dikontrak 100 kali, 200 kali. Seumur hidupnya bisa berulang-ulang. Walaupun ada pembatasan 5 tahun, tapi tidak adanya periode, berulang-ulang, berkali-kali, ratusan kali akan terjadi sistem kerja kontrak. Nilai pesangon yang diturunkan, hak-hak cutinya tetap ada.
tapi dihilangkan tentang kejelasan ketika Anda termasuk jurnalis melakukan cuti tahunan 12 hari, melakukan cuti melahirkan, melakukan cuti haid, maka itu mengakibatkan terjadinya tidak ada upah yang untuk tetap diterima memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, termasuk hal-hal lain juga kepada seluruh ini ada awak petisi. media. Kita minta hakim Kami mengingatkan kepada seluruh awak media agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita tidak ingin dan saya Indonesia atau Jakarta seperti India. Dan begitu pula kepada Pak Presiden. Virus pandemi masih ada. Petisi juga kami. Virus pandemi masih ada. Tanggung jawab penyebaran COVID bukan pada petugas. Tanggung jawab penyebaran COVID ada pada kita semua. Kawan-kawan Kami media, minta seluruh aksi ini diikuti peserta 50.000 aksi, buruh yang termasuk awak media, seluruh Indonesia agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk kepentingan kita bersama. tersebar di 24 Kami ucapkan terima kasih. semuanya wajib tadi Protokol sampaikan kesehatan rapid agar antigen. tetap diutamakan. Bisa 50.000 di Memakai masker, kan menjaga 3.000 jarak, pabrik. Kalau satu pabrik aja 10 orang, menggunakan sanitizer, jumlah mengurangi anggota jadi mobilitas. lebih besar lagi. 5.000 pabrik yang terbesar. KSPI sekitar 3.000 pabrik. 8.000 pabrik saja kalau ikut jauh lebih besar. Tapi aksi buruh itu adalah di lingkungan pabrik 10-20 orang. Itu maksudnya lebih dari puluhan ribu buruh mengikuti aksi May Day. Kami berterima kasih kepada aparat keamanan. Kami berterima kasih kepada pihak kepolisian, Mabes Polri, Polda, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, baik Kapolda Metro Jaya maupun Kapolda di daerah lain yang telah memfasilitasi rapid test antigen. Tetap memberi ruang aksi, tapi harus tetap dijaga kesehatan di selama pandemi corona ini. Terima kasih kepolisian, terima kasih TNI, terima kasih pemerintah yang telah memberikan ruang. Tetapi isi kami tetaplah adalah isi perlawanan dan perjuangan. Kami yakin Bapak Presiden akan mendengarkan petisi ini dan Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencari fakta, tidak hanya mencari kata-kata di dalam kalimat undang-undang. Contoh, setelah Omnibus Law, benar nggak karyawan outsourcing dan karyawan kontrak merajalela? Benar. Karyawan di tempat Bung Ramidi, industri tekstil dan garmen sepatu, sekarang ditawarkan paket, sudah terjadi, dipecat. Disuruh daftar lagi karyawan kontrak, bahkan karyawan outsourcing dengan masa kerja 0 tahun dan tidak mendapatkan upah lebih baik dari upah. Yang pertama, kami instruksikan hari ini kepada seluruh jajaran kami baik KSPSI dan KSPI di seluruh Indonesia. May Day hari ini harus aman, harus damai, tidak boleh ada kerusuhan apapun, tidak boleh ada bentrokan apapun dengan aparat. Ini perintah kami, instruksi kami sebagai Presiden kepada seluruh jajaran kami yang saat ini bergerak di seluruh Indonesia, mengirimkan delegasi, jaga terus kedamaian, jaga terus marwah gerakan buruh Indonesia. Yang kedua, kami yakin Mahkamah Konstitusi akan berpihak pada kebenaran. Karena itu kami akan terus mengawal setiap sidang yang saat ini sedang mengalami penundaan karena ada sidang pilkada dan akan dilanjutkan kembali minggu depan. Oke. Hari ini yang ikut aksi yang ada di sini sekitar 300 orang, 150 orang dari anggota KSPSI AGN dan 150 orang dari anggota KSPI. Semua rapid antigen dan rapid swab antigen ada buktinya, dan yang belum sempat langsung pihak Polda langsung dari Dokes Polda langsung melakukan antigen. Insya Allah jaga kesehatan, tetap berjuang, tapi jaga kesehatan bersama pemerintahan Jokowi tetap harus diupayakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.